Seoul, Korea Selatan. Saat ini Seoul mempercayakan masa depannya hanya kepada satu orang, Jang Siwan, Master Guild Junghwa. Ia adalah satu-satunya harapan bagi penduduk Seoul untuk menghadapi ancaman yang menimpa mereka. Dengan situasi yang amat kacau, banyak reruntuhan bangunan yang luluh lantah. Semua orang yang menyaksikan pertarungan secara langsung dibuat panik dan juga cemas. Kini kita diperkenalkan dengan sosok yang menjadi awal dari semua masalah yang menimpa mereka. Ia adalah Shin Kang-ho, musuh publik dunia. Hahaha, akhirnya hanya kita berdua ya yang tersisa, kau dan aku. Dengan tenaga yang hampir habis, Jang Siwan mulai bangkit. Dengan amarah yang membara, Jang Siwan mengeluarkan kekuatan sihir berwarna merah. Semua orang menderita gara-gara pertarungan sia-sia ini yang kau mulai gara-gara iblis sepertimu, dasar sialan. Dengan senyuman yang merendahkan, Shin Kang-ho meledek Jang Siwan. Hahaha, lucu sekali. Lantas kau anggap dirimu itu apa? Semacam penegak keadilan? Hah, itu konyol sekali. Karena menerima ejekan dari Shin Kang-ho, Jang Siwan yang gak terima langsung mengeluarkan tenaga penuhnya untuk menciptakan sebuah sihir yang lebih kuat. Beraninya kau menyebut keadilan dengan mulut kotormu. Aku bertarung demi semua orang. Kau menghalangku di saat seperti ini. Kalau kau itu bukan iblis, lantas kau itu apa? Semua orang yang menyaksikan pertarungan yang sangat mencekam ini memberikan semua dukungannya hanya kepada Jang Siwan, harapan satu-satunya yang mereka miliki. Dengan serempak mereka bersuara menyebut nama Jang Siwan. Jang Siwan, Jang Siwan, Jang Siwan. Suara itu terus terdengar mengiringi setiap langkah Jang Siwan. Lingkaran sihir mulai terbentuk dan secara perlahan mulai menguat. Jang Siwan tanpa ragu langsung melancarkan serangan sihir itu kepada Shin Kang-ho tanpa bisa menghindar ataupun menangkisnya. Kekuatan itu langsung menerjang ke arah Shin Kang-ho. Shin Kang-ho pun harus terkena serangan yang amat kuat dari Jang Siwan. Jang Siwan mulai mendekati Shin Kang-ho yang lemas tak berdaya karena terkena serangan darinya. Semua orang terus bersorak mendukung Jang Siwan dan menyuruh Jang Siwan untuk segera menghabisi Shin Kang-ho. Lingkaran sihir mulai muncul di tangan Jang Siwan dan langsung menghantam Shin Kang-ho lagi. Karena serangan itu, Shin Kang-ho harus kehilangan tangannya. Shin Kang-ho menerima banyak sekali luka serius. Jang Siwan yang merasa bahwa ini adalah kemenangannya secara perlahan dengan kekuatan sihir yang ia miliki. Ia mulai terbang dan bersuara. Semuanya, akhirnya semua persiapan sudah selesai. Sekarang kebebasan yang mutlak akan datang ke dunia ini. Semua orang yang mendukung Jang Siwan sangat terharu karena penderitaan yang mereka alami selama ini akhirnya mendapatkan sebuah kebebasan. Namun, yang tak mereka duga adalah Jang Siwan dengan menggunakan sihir yang berwarna merah gelap dan memancarkan aura yang sangat mencekam, mulai membuka sebuah portal. Ya, portal ini adalah portal gerbang iblis. Tangan yang sangat besar secara perlahan mulai keluar dari gerbang itu, sehingga menyebabkan semua orang yang ada di situ terdiam menatap ke arah langit. Jang Siwan sangat senang karena rencananya berjalan dengan baik. Hahaha, akhirnya sang Raja Iblis telah turun. Kedamaian yang mutlak akan segera tiba. Hahaha. Shin Kang-ho yang ternyata masih hidup, ia mengumpat kesal karena tindakan yang Jang Siwan lakukan. Dasar orang gila, ini bukan kedamaian, tapi ini adalah kesengsaraan, sialan. Jang Siwan yang mendengar umpatan dari Shin Kang-ho, ia langsung melihat ke arahnya dan langsung merendahkannya. Shin Kang-ho, ternyata kau masih hidup ya. Dasar kampret,
Bukalah matamu dengan baik-baik dan lihatlah, dunia akan penuh dengan keadilan yang aku ciptakan ini. Hahaha. Semua dunia pun hancur dan tak menyisakan sedikit pun. Dan kini langsung kita berpindah ke panel lainnya. Tepatnya di sebuah kamar dan terlihat ada seorang pemuda yang tengah sibuk mengotak-atik keyboardnya. Dan ya baru dikasih tahu kita dan dijelaskan oleh pengarang tentang semua kejadian yang kita saksikan tadi. Semua hanyalah sebuah novel. Terlihat tengah fokus menatap monitor, seorang pemuda sedang membuat novel. Namun sangatlah kejam novel yang ia buat. Semua orang yang diperkenalkan dengan tokoh antagonis pada novel itu malah diberikan plot twist yang amat tak mereka sangka. Tokoh utama dari novel itu yang jadi harapan satu-satunya ternyata adalah utusan seorang iblis. Jelas respon negatif dari para pembaca terlontarkan kepada sang pengarang. Kata-kata kasar mereka keluarkan untuk mencurahkan semua kekesalan mereka. Meskipun sang pengarang membuat ending yang sangat suram, semua itu sebenarnya ada makna yang sangat dalam. Karena semua itu diambil dari kehidupan sekolahnya. Bagaimana kekuasaan menghapuskan bukti atas kekerasan di sekolahnya dan wajah asli dunia yang memutarbalikkan kebaikan dan keburukan berdasarkan kekuasaan tersebut. Karena semua itulah sang pengarang memasukkan kenyataan ke dalam novelnya. Karena lelah membaca komentar pembaca yang sangat panas dan sangat kasar, ia memutuskan untuk segera pergi tidur. Di tengah tidurnya, tiba-tiba ia mendengar suara berisik seperti pukulan besi yang dihantamkan. Setelah membuka matanya, ia terheran karena dirinya berada di lantai batu. Tak lama, tiba-tiba ada suara teriakan dan pukulan. Terlihat di depan ternyata ada seorang laki-laki berambut kuning tengah dihajar oleh petugas. Sang pengarang merasa semua ini adalah sebuah mimpi. Ia menyuruh si petugas untuk segera berhenti menghajar pria berambut kuning. Namun malah dirinya lah yang jadi target serangan si petugas. Ia dihajar oleh petugas itu. Untungnya teman dari petugas itu menghentikan semua pertikaian ini. Karena menerima pukulan dari petugas, ia merasa ini bukanlah mimpi karena semua terasa seperti nyata. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba pria berambut kuning itu mendatanginya dan bertanya tentang kondisinya. "Kang Hu, apa kau baik-baik saja?" Tentu saja, karena dirinya dipanggil dengan sebutan Kang Hu. Ia sangat terkejut dan sedikit menyadari posisinya sekarang. Setelah ia melihat ke arah genangan air dan juga mencoba mengeluarkan sedikit kekuatannya, ia menyadari bahwa dirinya sekarang memasuki dunia novel yang ia ciptakan dan dirinya sekarang adalah Shin Kang Hu. Dari sini kita langsung mengikuti perjalanan dari Shin Kang Hu. Jadi kita panggil MC kita dengan sebutan Kang Hu saja. Kang Hu berpikir kenapa dirinya tidak merasuki tubuh Zhang Xiwan saja. Karena ia beranggapan dirinya akan dipuji banyak orang sebagai seorang pahlawan. Namun Kang Hu juga berpikir kalau kejadiannya terus seperti ini, semuanya akan berakhir sama dengan turunnya Raja Iblis. Dan hanya para pengkhianatlah yang akan selamat. Kang Hu beranggapan kalau dirinya tidak mengubah akhir cerita, maka dirinya akan mati sia-sia. Tapi untungnya dia tahu bagaimana cara melarikan diri dari sini. Setelah memasuki tubuh Shin Kang Hu, ia merasa semua kejadian ini tak jauh berbeda dari kehidupannya. Semua seperti masa lalunya. Kini juga kita diperlihatkan profil milik Kang Hu. Nama Shin Kang Hu, level 10, kelas assassin. Konstelasi tidak ada. Skill hentakan jarak pendek level 1. Dan juga skill blink level 1 juga. Ya, dari profil milik Kang Hu, kita tahu bahwa Kang Hu hanyalah seorang sampah. Ia menyesal karena memberikan kelemahan seperti hipersensitivitas mana bawaan hanya karena dia seorang penjahat. Zhang Xiwan yang melihat Kang Hu seperti kelelahan, ia menanyakan kondisi Kang Hu. Zhang Xiwan menyuruh Kang Hu untuk segera istirahat saja. Kang Hu menjawab bahwa dirinya tidak apa-apa.
Di dalam hati Kang Ho berkata bahwa para penjaga itu tak akan memberikan izin untuk beristirahat, karena pasti sejak awal mereka tidak akan menyeret kita ke tempat seperti ini. Simbol bulan sabit dengan 3 pedang. Ini adalah pusat tahan Chung Muyung yang dibuat oleh organisasi kriminal. Mereka menculik para hunter pemula yang mampu menggunakan mana, lalu memaksa mereka bekerja keras seperti budak, kerja rodi, kerja tanpa dibayar. Waduh. Zhang Xiwan bertanya kepada Kang Ho mengenai apakah Kang Ho juga memiliki niat untuk melarikan diri. Namun Kang Ho menjawab tidak dan langsung memperingati Zhang Xiwan untuk jangan terlalu gegabah dan segera menyuruh Zhang Xiwan untuk segera bekerja saja. Bagaimanapun Zhang Xiwan adalah karakter yang ia ciptakan berdasarkan kisah anak itu. Ya, kisah anak itu. Bagaimanapun, Kang Ho masih belum bisa mengubah alur cerita dari novel ini. Beralih beberapa hari sejak kedatangan Kang Ho ke dunia ini, Kang Ho yang sedang sibuk bekerja tiba-tiba harus dikejutkan dengan keributan yang terjadi. Terlihat Zhang Xiwan telah babak belur dihajar petugas karena dirinya mencoba untuk melarikan diri dari sini. Sang penjaga yang murka langsung memberikan hukuman kepada Zhang Xiwan dengan cara menancapkan pedang kepada tubuh Zhang Xiwan. Cairan merah kental pun berceceran dan membasahi lantai. Kang Ho yang melihatnya mengetahui Zhang Xiwan bodoh karena dirinya sudah memperingatinya, tapi masih saja nekat. Wah, nekat benar ya. Hei, Cecungu, kenapa kau tidak bertindak seperti waktu itu lagi? Kali ini tidak ada yang menghalangiku seperti waktu itu. Jadi, akan kupastikan aku akan menghabisimu, ucap si penjaga sambil mengancam Kang Ho. Kang Ho menjawab perkataan penjaga itu bahwa dirinya tidak peduli dengan kondisi Zhang Xiwan sekarang. Kang Ho malah meminta sang petugas untuk mengantarnya untuk pergi ke toilet. Setibanya di toilet, sang petugas memberikan waktu 1 menit untuk Kang Ho pergi ke toilet. Kalau lebih dari itu, maka dirinya akan menghabisi Kang Ho. Kang Ho mulai membuka pintu toilet dan terlihat di dalam toilet banyak sekali mayat tergeletak. Mereka semua tidak kuat dengan semua siksaan yang mereka dapatkan. Mereka semua memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tanpa menghiraukan mayat-mayat itu, Kang Ho terus berjalan memasuki toilet dan mencari sesuatu yang menjadi alasannya untuk pergi ke sini. Kang Ho kini menemukan tempat yang pas. Ternyata dia membuat sebuah simbol sihir menggunakan cairan merah. Dengan sang penjaga terus menghitung mundur, Kang Ho terus berusaha membuat simbol sihir sempurna. Dalam hitungan ke-18, akhirnya Kang Ho telah menyelesaikan simbol itu. Dan dalam seketika simbol sihir itu mulai aktif dengan cahaya biru bersinar terang dan juga percikan listrik berwarna biru terang. Konstelasi utama yang mengikat kontrak Shin Kang Ho di dalam novel. Sang penjaga dimensi sedikit tertarik dengan Kang Ho. Jadi, ia mencoba untuk meminjamkan sedikit kekuatannya dan menyuruh Kang Ho untuk membuktikan keterampilannya. Dalam sekejap, semua kemampuan yang dimiliki Kang Ho berada di level maksimal. Di sisi lain, sang penjaga yang kesal karena Kang Ho belum keluar. Padahal hitungannya sudah selesai, ia dengan amarah langsung masuk ke dalam toilet. Alangkah terkejutnya dia karena menerima serangan mendadak dari Kang Ho. Dengan kekuatan blink yang sudah max, Kang Ho bisa berpindah posisi dalam sekejap mata. Dengan menggunakan besi tajam, Kang Ho langsung menancapkan besi itu ke leher penjaga. Sang penjaga yang menerima serangan itu sebenarnya ia tak percaya bagaimana bisa seorang sampah bisa memiliki kecepatan dan keterampilan yang luar biasa. Karena menerima serangan di lehernya, sang penjaga itu langsung tumbang dan cairan merah berceceran. Hahaha, ternyata kau orang yang menarik ya. Kontrak selesai.
Dengan selesainya rencana Kang Ho, ia juga telah berhasil membalaskan dendam Chang Siwan. Kang Ho mulai mengambil belati milik petugas itu, dan notifikasi pun muncul. Senjata telah terdaftar. Mulai dari sini, perjalanan Kang Ho yang mendebarkan dan penuh aksi akan segera dimulai. Setelah menghabisi petugas itu, Kang Ho segera pergi dari tempat kejadian. Kang Ho juga menuangkan minyak dan langsung membakar tempat itu. Kebakaran yang membuat semua penjaga menjadi panik, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh Kang Ho untuk melarikan diri. Dengan menggunakan baju dari petugas yang ia habisi, ia berbaur dengan para petugas yang ada di sana. Kang Ho memasuki sebuah mobil dengan dua penjaga lainnya. Salah satu dari penjaga itu sedikit penasaran dengan Kang Ho karena dirinya tidak pernah melihatnya. Ia mengira Kang Ho adalah sipir tingkat 2 yang baru. Kang Ho memecahkan keraguan sopir itu dengan berkata bahwa ada seseorang yang melarikan diri dari bangunan 18. Ia menuju ke barat laut bangunan. Kang Ho pun menyuruh sang sopir untuk segera berangkat. Dengan memanfaatkan pengetahuannya mengenai semua yang ada di dunia ini, Kang Ho tahu bahwa jalan menuju barat laut itu adalah Gunung Chengmuyung. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti rute pelarian yang bagus karena gelap, tak terjaga, dan juga rumit. Tapi nyatanya itu penuh dengan jebakan yang terpasang, menjadikannya rute paling berbahaya. Ia memanfaatkan informasi yang hanya diketahui para sipir untuk menipu mereka. Di tengah perjalanan, salah satu dari sipir sedikit curiga dengan bertanya mengenai sudah berapa lama Kang Ho berada di bangunan 18. Kang Ho menjawab bahwa dirinya baru saja berada di bangunan 18, tepatnya kemarin lusa. Si sipir yang masih curiga terus bertanya, "Oh, maka kau pasti bekerja di unit 9. Kalau begitu unit 9 yang sebenarnya tidak ada pasti dibentuk kemarin lusa ya?" Kang Ho yang merasa penyamarannya telah terbongkar segera menyiapkan senjatanya. Ia langsung menembak sipir yang bertanya kepadanya. Cairan merah pun muncrat kemana-mana. Sang sopir yang kaget dengan adanya serangan mendadak langsung menyiapkan sihir api. "Dasar brengsek, beraninya kau menipu kami!" Serangan yang dahsyat pun langsung terdaratkan ke Kang Ho. Si sopir yang merasa serangannya mengenai Kang Ho, ia beranggapan semua ini cukuplah mudah. Namun ternyata Kang Ho tak mengalami luka sedikit pun. Malah Kang Ho langsung menerjang maju dan langsung menancapkan senjatanya ke leher sopir itu. Setelah menghabisi semua yang menjadi halangannya, di situ Kang Ho merasa nyeri di kepalanya, nyeri otot, nyeri kepala. Waduh. Ia rasa nyeri itu karena dirinya terlalu banyak menggunakan mananya. Gak lama dari itu, tiba-tiba ada pasukan lain yang datang ke tempat Kang Ho. Kang Ho pun memutuskan untuk segera pergi. Di tengah pelariannya, Kang Ho harus terhenti karena dihadang oleh seseorang. Kang Ho yang tahu ada tanda merah di kepala pria itu. Ia tahu bahwa orang itu mempunyai kontrak dengan seorang konstelasi. Kang Ho yang penasaran dengan kemampuan milik orang itu mencoba untuk melihatnya. Dan kini terlihat profil milik pria itu. Skill kontrol konstelasi yang cenderung netral. Konstelasi dengan kemampuan melacak mana. Ternyata melacak mana ya. Jadi ini alasan dia mampu menemukanku dengan mudah. Ternyata ini bagus juga ya. Ya, kenapa Kang Ho menganggap semua ini bagus? Karena skill ketiga Kang Ho adalah dengan menghabisi hunter lain, maka Kang Ho bisa merebut konstelasi yang mereka kontrak. Ya, itu adalah skill yang cukup bagus untuk Kang Ho. Oke, bagaimanakah kelanjutan dari pertarungan ini? Apakah akan terjadi sesuatu yang menarik? Ya, sayangnya episode kali ini sampai di sini dulu ya guys ya. Kita lanjutkan di episode berikutnya saja. Oke, jadi bersambung. Ya, terima kasih banyak kepada kalian yang telah mendukung channel ini. Karena tanpa adanya dukungan dari kalian, channel ini tidak mungkin untuk berkembang ya. Ya, apabila ada sesuatu kata yang kurang jelas atau kata-kata mimin yang tidak pas, saya pribadi memohon maaf kepada kalian semua. Terima kasih telah mendukung channel ini. Sekian dan terima kasih. Bye.